semuanya di seluruh Indonesia. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Ya. Hari Senin itu bulan 1 Agustus, pertanda Bursa Efek Indonesia akan turun dalam. Market di dunia akan mengikuti arah tren dari Amerika Serikat. Dengan kondisi suku bunga yang sudah tinggi, ya, inflasi sudah tinggi, sudah jangan cerita banyak, ya. Jangan cerita tentang daya tahan ekonomi Indonesia. Jangan cerita bahwa kecukupan fiskal kita untuk mengatasi import kita untuk beberapa bulan ke depan. Itu jangan cerita lagi. Semuanya akan hilang. Apa yang Anda katakan itu, kebijakan-kebijakan yang Anda katakan bahwa bisa membendung kondisi resesi dari dunia, ya, resesi yang akan terjadi di dunia dan Indonesia bisa bebas dari resesi itu adalah statement-statement omong kosong, statement-statement yang menyesatkan. Ya, saya katakan itu sangat menyesatkan karena Anda tidak memberi edukasi kepada publik. Anda harus katakan sebenarnya bahwa anggaran kita, fiskal kita itu tidak mampu, tidak punya daya tahan untuk kondisi global yang akan terjadi. Sejarah itu pasti berulang kembali. Setiap kejadian yang terjadi dengan Amerika Serikat, maka kita akan mengalami krisis. Sejak dari tahun 60-an, ya, sejak dari zaman Soekarno sampai Soeharto, ya, 97 sampai sekarang ini, setiap ada krisis di Amerika, kita harus pasti kena. Mungkin kita salah satu negara yang hubungan dagang dengan Amerika Serikat itu sudah berkurang. Mungkin sekitar 18%. Ya, tapi kita lebih banyak dengan Jepang, China. Tetapi Jepang, China, supaya Anda tahu, mereka adalah negara yang hubungan dagang dengan Amerika Serikat cukup besar. Jepang dan China itu yang negara Indonesia berhubungan dagang dengan mereka. Maka Jepang akan kena dampak, sangat dampak kenanya jika Amerika terjadi perlambatan, slowdown ekonominya, terjadi resesi. Maka Jepang akan kena. Begitupun juga dengan China. China hubungan dagang terbesarnya dengan Amerika Serikat, maka akan kena juga dampaknya. Sedangkan kita berhubungan dagang dengan China dan Jepang, maka mereka akan kena dampak, mereka akan batuk-batuk, kelabakan, sakit, maka kita juga akan kena dampaknya. Mereka menjadi perlambatan ekonomi yang terjadi dalam negeri mereka, dampak resesi itu, maka kita juga akan kena dampaknya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada pada pemangku kepentingan atau ada ekonom yang berbicara seperti itu, dia tidak berbicara objektif. Dia hanya ada menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Yang kedua, mungkin dia tidak tahu sama sekali. Kita ini sudah negara yang sebenarnya perlu Anda tahu, di dunia negara-negara yang bangkrut itu ujung-ujungnya ya seperti Yunani, Irlandia, Sri Lanka, Argentina, negara-negara yang nanti bangkrut, yang sudah bangkrut dan nanti bangkrut, itu ujung-ujungnya adalah fiskal, kebijakan fiskalnya, dari anggaran negaranya, anggaran negara yang kropos, anggaran negara tidak membiayai, tidak bisa membayar utang, membiayai impor barang, maka krisis itu terjadi dalam negaranya, ekonominya yang akan bangkrut. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat di ekonomi Indonesia. Jangan Anda anggap bahwa fiskal kita kuat. Penerimaan pajak kita menurun. Kita hanya mendapatkan penerimaan pajak terbesar itu dari sektor energi yang sekarang lagi ekspor, ya.
batu bara, yang dari CPO, ya, nikel, logam tambang, dan lain-lain, sektor energi dan logam tambang. Itulah penerimaan negara terbesar. Tetapi di sektor-sektor lain, negara minus penerimaan. Jadi kita, anggaran kita, APBN kita itu minim. Di mana pada satu titik kita harus mensubsidi. Ya, saya kasih logika kepada Anda, kita harus mensubsidi yang besar BBM kita. Jika kita mau bebas dari anggaran pendapatan belanja negara, dari fiskal kita jangan sampai jebol di tahun 2022 ini, maka Pertalite harus dihapuskan. Selama Pertalite masih ada, tetap saja anggaran itu jebol. Pertalite memang mau tidak mau diinjeksi terus, ya, dibantu, dibuat ada terus supaya menjaga itu inflasi. Apapun yang dilakukan untuk menjaga inflasi, tapi ingat, yang satu yang Anda tidak bisa, Anda berusaha intervensi di market, intervensi, tiap hari Anda intervensi, Anda coba sampai cadangan devisa itu habis untuk intervensi, rupiah tetap melemah. Kenapa bisa begitu? Saya katakan ulang-ulang, itu sudah dari tanggal 4 Oktober 2021, pertama sekali saya hadir dalam dunia YouTube ini. Saya katakan tahun depan rupiah kita itu akan menuju 18.000. Walaupun pada saat itu belum bicara tentang inflasi yang tinggi di Amerika, belum terjadi, semua belum terjadi, tetapi saya sudah katakan rupiah akan 18.000. Karena kebijakan Bank Sentral Amerika yang sudah mau tapering off, ya, sudah mau menaikkan suku bunga, maka saya katakan rupiah pasti 18.000 di tahun ini 2022. Dan saya sudah mengambil keputusan, sudah berkali-kali saya ngomong, dan saya sudah ketuk palu, ya, di beberapa bulan lalu di konten saya itu, di bulan April atau Mei itu, saya katakan bahwa tok bulan Oktober rupiah 18.000. Bisa jebol, tapi 18.000 pasti. Dan kalau rupiah jebol 18.000, ya seperti apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani pada awal pandemik, 20.000 jika resesi dunia terjadi. Nah, inilah penyebabnya. Apapun daya yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan itu inflasi. Subsidi BBM dilakukan terus untuk Pertalite, ya. Gas alam, LPG yang melon, ya, dilakukan terus supaya bisa tekan itu inflasi. Transportasi dilakukan dengan BBM yang murah juga. Apa itu yang dari campuran dari biodiesel dari kelapa sawit itu, supaya bisa menekan inflasi. Tetapi dilakukan juga intervensi dari sektor moneter Bank Indonesia. Tetapi rupiah tetap 18.000. Karena ini kita tidak bisa pungkiri, ini adalah hukum alam. Ini hukum investasi. Percaya dan tidak percaya, walaupun pejabat Anda berusaha semampu Anda, Ibu Sri Mulyani dan jajarannya, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia dengan jajarannya, segala presiden dan semua negara-negara di dunia berusaha. Tetapi sejarah itu tidak bisa dihindari, pasti berulang. Rupiah dari tahun 1997 98, ya, menyentuh level 17.000. Sudah 24 tahun. Tahun ini 2022 belum pernah menyentuh kembali di level itu. Sementara ini yang saya kasih analogi ini, saya percaya dengan ini karena saya mulai pertama kali kerja di dunia futures. Pertama kali saya ikut training, yang saya ingat satu, para Taton saya mentraining saya mengatakan, ingat, technical analysis satu yang pertama
The history repeat itself. Itu sampai sekarang terngiang-ngiang di kepala saya. Makanya saya bilang, apapun yang kamu usaha, negara-negara dunia mau berusaha menekan itu kejadian ini, mau lolos dari resesi dunia, apapun juga tidak bisa. Anda intervensi apapun juga untuk rupiah itu jangan melemah. Nanti buktikan saja, rupiah tembus 18.000 tahun ini di Oktober 2022. The history repeat itself. Makanya dari awal saya sudah katakan kepada Bapak Ibu semua yang sudah investasi di US dollar, Anda berbahagia nanti. Karena nilai mata uang rupiah akan merosot. Inilah yang saya katakan hukum alam. Entah mungkin kita ini akan ada masalah yang terjadi dengan kita, mungkin dengan rupiah merosot, ya, nilai rupiah jatuh, kita akan terbebani dengan utang-utang. Bayar utang kita akan berat, bayar utang negara. Jangan Anda samakan dengan negara-negara lain sana. Negara lain obligasinya itu suku bunganya kecil. Jepang aja suku bunganya 0 sekian. Karena suku bunga minus di sana. Negara-negara luar obligasinya kecil. Kita ini suku bunganya tinggi banget. Mungkin kita dihargai obligasi kita 6-5%. Itu kan sangat tinggi kita. Kalau bayar, apalagi kita sudah kena mata uang kita devaluasi. Karena dolar menguat, rupiah kita melemah. Nah, kita bayar utang lebih mahal lagi. Keluar. Akhirnya membebani fiskal kita. Maka negara itu bisa bangkrut dari situ. Jangan main-main itu. Makanya kuncinya itu apapun yang Anda lakukan, ya. Walaupun sekarang inflasi masih sekitar 3,9, masih sekitar di level 4%. Inflasi berjalan sama inflasi tahunan 4%, ya. Belum seberapa. Tetapi nanti, kita bukan bicara sekarang, bicara nanti. Ini udah dekat ini. Suku bunga sudah sangat tinggi di Amerika Serikat. Masuk bulan Agustus, tinggal berapa bulan lagi? Oktober. Oktober itu adalah bulan yang paling mimpi buruk bagi investor di seluruh dunia. Jadi bulan Agustus ini, ya, Anda hari Senin aja sudah turun tajam itu indeks harga saham gabungan. Anda buktikan omongan saya. Sudah mulai pas tanggal 1 turun tajam. Kenapa bumi tadi nggak jebol aja ke atas ke 200 katanya. Turun. Karena udah ketakutan nanti hari Senin bakalan anjlok itu saham. Begitu, ya, supaya Anda tahu. Apapun yang Anda lakukan untuk menjaga fiskal tidak bisa. Tahun ini tetap jebol. Rupiah 18.000 jebol fiskal kita, bayar utang kita membengkak. Karena berlipat-lipat rupiah melemah, utang bunga tinggi membengkak. Beli minyak mahal, kita subsidi ini Pertalite, bikin negara tambah benar-benar jebol APBN. Nah, sudah dalam keadaan gini, ngurusin lagi tuh IKN lagi. Aduh. Tambah pusing Ibu Sri Mulyani ngurusin fiskal, ngurusin anggaran. Anggaran inilah yang menyebabkan nanti ada kapital outflow akan lari keluar dari Indonesia. Karena investor jika sudah mengetahui bahwa fiskal kita lemah, dan itu sudah diprediksi oleh International Monetary Fund. Dengan kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, negara-negara berkembang akan tidak mampu membayar hutangnya, akan kesulitan membayar hutangnya. Itu sudah pasti. Terus dikasih tahu negara-negara lain, dikatakan Indonesia tidak. Anda diberikan kata-kata Nina Bobo senang, Anda diberikan pemanis. Indonesia tidak. Indonesia suku bunga utangnya tinggi, ya. Setelah itu kita sekarang ini selalu di publik pejabat menutupi
bahwa bahaya sudah di dalam. Apapun yang juga, dari jauh hari saya sudah bisa melihat bahaya itu. Jadi ini walaupun ya dibikin kayak bagaimanapun, bahaya itu pasti terjadi. Dan rupiah itu pasti 18.000. Mau taruhan, Oktober sudah 18.000. Itu pasti dijebol 18.000. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Pak, saya ini sudah dari tahun 1997 sampai dengan sekarang 2022. Tiap hari makanan kita itu, Pak. Mata uang euro sudah kembali 1 terhadap US dollar. Dan terendah euro 0,8. Prediksi saya euro akan setengah sen terhadap paritinya 1 dolar. Di bawah setengah terhadap 1. Pound sterling juga akan jebol itu low-nya tahun ini. Masakan rupiah tidak jebol low-nya 17.000? Logika. Ini logika di dalam dunia keuangan. Buktikan saja omongan saya ini. Jadi saya bicara ini bukan memprediksi sesuatu mengada-ada, tetapi saya dari pengalaman saya, secara teori yang saya pelajari, ilmu yang saya pelajari, dan saya dari 98 sampai dengan sekarang. 97 saya ikut kursus-kursus, belajar, 98 saya terjun langsung kerja sampai dengan sekarang. Jadi kalau saya berbicara itu, saya tidak punya gelar di belakang yang panjang-panjang sampai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gelar. Tidak. Saya hanya pengalaman di lapangan. Pengalaman melihat, mengamati. Jam terbang. Dan saya punya intuisi. Maka Oktober rupiah 18.000, kita akan mengalami kesulitan gagal bayar hutang. Subsidi. Jangan Anda lihat itu selalu, aduh kita masih ekspor batu bara, jadi ada penerimaan negara dari batu bara. Sebentar lagi mereka itu kan lagi susah di dunia itu, yang sudah pada resesi. Kalau orang sudah resesi ya, orang sudah susah gitu, kira-kira mereka masih rajin belanja nggak? Masih boros? Mereka mengurangi belanjanya, berarti mereka mengurangi impor, ekspor kita berkurang. Penerimaan negara berkurang. Itu logika, sederhana aja kita bicara. Tidak usah pakai ilmu, kata-kata yang tinggi-tinggi. Seperti itu. Jadi di sini saya mau kasih tahu kepada Anda, sudahlah. Anda ya terserah ya, Anda mau percaya, tidak percaya silakan. Anda beli saham yang banyak, kalau bisa Anda jual rumah, aset Anda, tanah Anda di kampung, Anda beli saham. Masih mau naik lagi. ISG kita masih mau ke 10.000, beli aja. Saham-saham masih naik, beli. Nggak apa-apa, itu hak Anda kan. Yang kaya-kaya Anda kok. Memang Anda kaya, Anda kasih saya duit, Anda beli aja. Nah, kalau Anda yang percaya di konten ini, hindari saham, keluar. Ada solusi yang tepat bagi Anda. Yang tadi sudah saya katakan adalah di futures trading, karena di situ Anda bisa hedging posisi Anda. Karena di futures trading itu Anda bisa melakukan, kalau keadaan kondisi ekonomi cenderung melemah, menurun, tidak pasti, maka futures trading adalah Anda ikuti tren menurun, bisa Anda dapatkan profit. Naik pun bisa, di mana saja bisa. Nah, jika Anda sudah pengalaman dan Anda ingin mau trading, Anda bisa email saya. Dan juga ada link broker juga di bawah ini. Anda bisa yang sudah trading dari tempat lain, mau dapatkan sinyal-sinyal trading kalau percaya dengan saya. Ya Anda join dengan link broker di sini, saya berikan sinyal terbaik untuk Anda. Tetapi kalau Anda trading di tempat sana, Anda mau minta sinyal di sini, Anda mohon ya tahu diri lah ya. Anda trading di sana, minta di sana. Kalau trading di sini, saya berikan kepada Anda sinyalnya. Dan satu lagi, jika Anda, baiknya lebih banyak orang itu awam, ya, tidak mengerti tentang futures trading, ya, currency trading, ya, derivative trading, di commodity, di contract for different, ya,
di option ya, di mana di semuanya yang berlawanan dengan saham, maka Anda harus masuk ke dalam hedge fund. Nah, apalagi Anda yang di reksadana ya, yang Anda serahkan duit Anda ke manajer investasi untuk mengelola. Di saat kondisi nanti mulai Oktober sampai 2023-2025 itu reksadana menurun terus dan stagnan dia sesuai dengan kondisi ekonomi resesi. Ya, di saat itu juga manajer investasi duduk bengong aja, gak bisa bikin apa-apa, karena mereka strategi trading mereka adalah aturan rule mereka hanya mendapatkan profit itu jika market ke utara, market dalam keadaan naik, karena mereka hanya terikat aturan. Mereka transaksi di saham dan pasar uang, obligasi di Indonesia. Tetapi Anda masuk ke dalam hedge fund asing, bebas, tidak ada aturan. Mereka mengelola dengan keahlian mereka, di mana ada peluang sesuai trend market. Trend market turun, mereka ambil profit. Naik, mereka ambil profit. Di aset-aset mana saja. Ya, mau di saham, di futures trading, currency, commodity, contract for different, stock option maupun option forex, semuanya bebas. Yang penting mereka cuan dan mereka memberikan Anda rata-rata cuan yang pasti, profit yang estimasinya ya, profitnya konsisten ya setiap bulan. Tetapi estimasinya bisa 3-6%. Jadi kondisi yang buruk minimal mereka akan memberikan secara konsisten profitnya, mereka akan memberikan 3%. Jika kondisinya baik maka memberikan yang maksimal 4-6%. Jadi antara range 3-6. Itu di hedge fund. Ini peluang yang saya tawarkan kepada Anda. Nah, sudah saya katakan lagi, jika orang memberitakan, jika saya mengedukasi, memberikan Anda peluang hedge fund asing itu, Anda tinggal berikan menitipkan dana untuk dikelola oleh hedge fund asing. Mereka memberikan estimasi. Estimasi itu bukan pasti. Jadi bisa 3-6. Tetapi konsisten profit, artinya setiap bulan mereka tetap memberikan profit kepada Anda. 3-6. Hedge fund itu memberikan 3-6 itu kecil, sangat kecil sekali. Karena ada per bulan ya. Jadi sekitar setahun mereka bisa memberikan 48% rata-rata setahun. Hedge fund terkenal di dunia, saya ulang-ulang terus ya di video saya. Jim Simon itu bisa memberikan kepada nasabahnya 70-80% per tahun. Dia adalah seorang profesor matematika, Jim Simon namanya. Hedge fund yang dikelola adalah namanya Renaissance Technology, memadukan ilmu matematika dia, karena dia profesor matematika, untuk membuat satu metode dalam strategi investasi dia, sehingga dia bisa memberikan profit yang maksimal, bisa minimal 60% dia, tapi maksimal dia bisa mendapatkan 70% per tahun. Itu. Sedangkan hedge fund asing yang saya tawarkan kepada Anda semuanya itu 48%. Jadi masih di bawah Jim Simon. Jadi itulah yang namanya logika masuk akal. Tetapi kalau Anda didatangi orang yang mengatakan bahwa saya akan berikan pendapatan pasti 20% per bulan, 40% per bulan. 40% per bulan berarti setahun bisa 480%. Itu berarti orang gila money game skema Ponzi. Sudah dipastikan Anda tidak usah tergiur dengan itu. Kalau Anda tergiur dengan itu berarti Anda orang gila, sama aja. Mana ada 40% per bulan. Setahun berarti 480%. Nah, itulah yang kemarin banyak sekali Anda semuanya kena tipu itu, karena ya antara Anda bodoh dan serakah. Pertama Anda serakah, karena serakah jadi Anda bodoh, mau ditipu dia. Begitu. Nah, seperti yang saya tawarkan kepada Anda adalah benar-benar hedge fund di luar, ya memang di luar itu sudah biasa. Hedge fund di luar sudah biasa untuk memberikan seperti itu. Nah, orang-orang yang money game
skema Ponzi tukang tipu itu, mereka mencontoh apa yang terjadi di luar, mereka bawa data menipu orang-orang Indonesia ini. Tapi mereka, kalau mereka memberikan 3-6% per bulan, orang Indonesia melihat itu bukan sesuatu yang fantastis. Maka mereka bilang, ayo kita bikin pasti. Orang Indonesia senang kalau kata pasti. Padahal pasti itu adalah kata-kata menjerat Anda, membodohi Anda, memotong Anda. Tetapi Anda senang dengar kata-kata pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Harus berikan estimasi. Nah, kalau cuma 3% ya, saya trading forex ya, itu sangat kecil 3%. Ya, saya trading currency, saya trading apapun juga. Mungkin Anda juga, 3% itu sangat kecil. Satu hari bisa, lebih malah. Tapi ya sudahlah. Tetapi ini namanya mengelola risiko, manajemen. Jadi mereka memberikan Anda itu konsisten. 3-6. Ya, mungkin mereka bisa untung lebih dari itu, tetapi mereka satu waktu mereka juga bisa salah posisi. Nah, mereka loss juga. Nah, dari keuntungan itu yang lebih itu mencadangkan loss itu, dan sehingga bisa memberikan Anda profit konsisten 3-6% per bulan. Nah, begitulah kurang lebihnya ya. Untuk lebih jelasnya Anda email saya. Saya akan jelaskan kepada Anda semuanya apa itu hedge fund yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kalau Anda tidak mau, Anda anggap yang gangga, Anda negatif thinking, ya tidak usah email. Ya, saya ini kan mau membantu Anda supaya Anda keluar dari kondisi resesi, kondisi kebangkrutan ekonomi karena fiskal Indonesia jebol di tahun ini, 2022 ini. Ya, sukses untuk Anda. Jangan lupa email saya, dan yang belum subscribe channel YouTube ini mohon di-subscribe dan tekan loncengnya supaya dapatkan notifikasinya, dan viralkan video ini kepada semua orang supaya mereka selamat nanti. Ini bahaya nih. Bahaya sudah dekat ini. Jangan leha-leha. Jangan nonton-nonton hiburan-hiburan lagi, konten-konten hiburan yang tidak ada mutunya. Sekarang penting duit. Rupiah ini bakal anjlok loh. Anda kena habis duit Anda nanti. Sukses untuk Anda.